Semua ya, kenapa sawo didonggel dan dipindahkan? Di sini ada beberapa alasan ya. Mungkin teman-teman mempunyai alasan tersendiri. Di sini saya mempunyai alasan ya. Ini sawo yang hasil donggelan saya di sini teman-teman ya. Dan ini cukup bagus dan cukup lebat juga. Daunnya juga cukup bagus, akarnya juga bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Dan sekali lagi, kenapa sawo ini harus dipindahkan dan didonggel ke tempat lain? Saya mempunyai alasan teman-teman ya, karena di sana, di tempat sana, tempat penanaman sawo ini sawo belum pernah berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara memindahkan sawo donggelan supaya tidak layu ataupun supaya langsung numbuh. Nah ini teman-teman semua ya, kenapa sawo didonggel dan dipindahkan? Di sini ada beberapa alasan ya. Sawo ini sawo belum pernah berbuah. Karena pertama, banyak sekali tanaman ataupun pepohonan di sekitarnya, seperti pohon mangga dan pohon apa sajalah, pisang dan segala macam. Pokoknya akhirnya si pohon ini terhimpit. Akhirnya si pohon ini terhimpit sama pepohonan lain dan akhirnya tidak berbuah. Nah ini sengaja akan saya pindahkan ke tempat lain. Mungkin teman-teman semua juga mempunyai alasan tersendiri. Kenapa pohon sawo yang cukup bagus dan cukup lebat seperti ini teman-teman ya harus didonggel dan harus dipindahkan. Nah ini teman-teman juga mempunyai alasan tersendiri ya. Oke, sekarang tadi sudah saya katakan teman-teman ya, bagaimana cara pemindahannya supaya sawo ini dipindahkan tidak layu dan langsung numbuh. Nah ikuti teman-teman trik-triknya, jangan sampai dicekat karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan ketinggalan juga, silakan diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, dan juga komennya ditulis di kolom komentar di bawah mengenai si video ini. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya dan tombol merahnya, dan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah ini teman-teman ya, tadi sudah saya katakan ini sawo ini cukup bagus dan cukup dan ini juga sudah mengalami pembuahan teman-teman ya, karena udah normal pertumbuhannya seperti ini. Dan akhir-akhir ini kenapa sawo ini tidak mau berbuah, dan dia ada bakal buah dan langsung jatuh lagi, dan ada bakal buah dan langsung jatuh lagi. Dan itulah yang menjadi alasan saya sawo ini harus didonggel dan harus dipindahkan. Dan sekarang tipsnya bagaimana sawo ini supaya dipindahkan tidak mengalami perotokan daun dulu gitu, maksud saya harus sekaligus numbuh. Nah ikuti caranya, ada beberapa cara ya untuk pemindahan sawo supaya langsung numbuh. Dan sekali lagi teman-teman ya, pohon sawo ini teman-teman harus diketahui ya, jangankan hasil donggelan yang sudah benar-benar akarnya yang sudah numbuh seperti ini, yang sudah bagus seperti ini teman-teman ya, hasil cangkok pun teman-teman ya, yang sudah kelihatan akarnya dan usianya pun udah cukup, hasil cangkok, sawo itu kebanyakan bisa mati teman-teman. Itulah banyak kegagalan dari teknik penanaman pohon sawo. Nah dalam hal ini saya akan membagikan tipsnya supaya teman-teman juga mengetahui apa yang saya ketahui. Untuk penanaman di sini teman-teman ya, saya tidak sekaligus ditanam ke tempat ataupun ke lokasi yang dimana mau ditanam, dan saya tetap aja akan mengadakan penanaman melalui karung dulu semacam ini, atau sudah saya upload ya video yang kemarin untuk proses di karantina dulu, dan harus disimpan dulu. Karena kalau langsung kita tanam di tempat yang kita inginkan, misalnya tempat panas ataupun tempat terbuka, kadang-kadang itu akan mengalami kematian.
pada pohon sawo yang dipindahkan. Nah, saya seperti biasa teman-teman ya, mengadakan pemindahan ke dalam karung semacam ini. Ini karung bekas pupuk. Dan di sini juga saya sudah mempersiapkan ini tanah yang sudah dioplos. Pertama ini campurannya yang saya pakai di sini teman-teman ya. Ini adalah pupuk bekas bakaran sampah. Kemudian juga dicampur dengan tanah biasa, tanah liat ya. 1 pengki tanah bekas sampah, bakaran sampah ya. 1 pengki juga tanah liatnya, dan 1 pengki juga tanah ataupun sekam pupuk kandang seperti ini teman-teman ya. Jadi tetap saya menggunakan sekam pupuk kandang. Oke, ini udah dicampur aduk semacam ini. Kita langsung masukkan ke karungnya. Nah, ini ya, isi dulu ini sebagian, jangan dulu dipenuh, jangan dulu penuh teman-teman ya, supaya ada untuk bawahnya aja. Kita isi setengahnya ataupun seperempatnya. Oke, macam ini ya. Dan untuk penyimpanan penanaman karung ini teman-teman ya, ini harus benar-benar di tempat yang benar-benar teduh dan disimpan di tempat yang benar-benar dingin di bawah pepohonan. Di sini saya udah ada tempatnya ya. Ada beberapa pohon juga yang sudah saya simpan di sini. Nah, saya mau simpan di sini teman-teman ya. Karena di sini tempatnya teduh dan tidak terkena matahari langsung. Nah, di sini ya. Sini ada, sengaja sudah saya simpan tapas ataupun sabut kelapa teman-teman ya. Sabut kelapa di sini, dan ini pun sabut kelapa akan saya manfaatkan seperti ini untuk penanaman pohon sawo ini. Kenapa saya menggunakan sabut kelapa? Karena sabut kelapa ada beberapa keuntungan teman-teman ya. Ada beberapa keuntungan kalau kita gunakan. Keuntungan pertama, sabut kelapa ini nah ini teman-teman ya, sabut kelapa ini sabut kelapa ini akan lama menyimpan air, jadi akan selalu basah. Dan sabut kelapa ini akan lama bisa menyimpan air di sini teman-teman ya. Nah, itulah makanya sabut kelapa akan saya gunakan. Yang keduanya, keuntungan dari campuran dari sabut kelapa yang saya gunakan ini kan tanah yang saya pakai di karung ini perak teman-teman, tanah perak ya, supaya pertumbuhan akar cepat. Tetapi nanti kalaupun karungnya rusak ataupun dipindahkan ke tempat lain, si akar itu supaya menyatu. Nah, nantinya akar akan berbelit-belit di sabut kelapa ini. Nah, itu teman ya. Ini seperti biasa, seperti gini aja, ditaruh aja begini teman-teman ya, sabut kelapanya. Kita nggak usah repot-repot, di sini nggak ada ilmu yang khusus, nggak ada ini. Yang penting mah sabut kelapa ini teman-teman ya. Nah, nanti akarnya akan menggumpal dan menyatu apabila nanti dipindahkan si karung ini ke tempat lain. Akar akan menggumpal dengan sabut kelapa gitu maksud saya.
Oke, kita ambil ininya, pohonnya. Pohonnya kita ambil. Nah, ini pohon yang mau saya tanam. Nah, ini teman-teman ya, saya sarankan sama teman-teman semua, kalaupun pohon sawo yang milik teman-teman bagus, ataupun buahnya bagus, dan ini keturunan Bangkok teman-teman ya, kecil pun udah langsung berbuah, ini sawo ini ya. Jadi bagus sekali nih keturunannya sawo ini, makanya saya pindahkan seperti ini teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman mempunyai ide kreatif sebelum ditanam si pohon sawo ini, hasil donggelan ya, seperti ini, ngambil dulu salah satu akar sini ya, akar yang mana saja, lalu nanti kita tanam, dijamin numbuh teman-teman ya. Nanti akan saya perlihatkan videonya. Oke, ini apa namanya, dari sini. Oke, kita langsung tanam ya ke karung. Nah, setelah dimasukkan ke karung semacam ini teman-teman ya, lalu akar-akarnya kita tata dengan rapi, dan si dahannya ataupun ini si pohonnya ini harus diikat dulu kemana supaya ini pohon tidak berubah lagi, ya. Sini saya akan bajang ke sini teman-teman ya. Oke, saya mau ngambil dulu tali. Nah, ini teman-teman sudah saya bajang ya, dan sudah saya ikat pohon sawo ini ke bambu ini teman-teman ya. Sudah saya pasang bambu dan diikat. Jadi ini sawo, pohon sawo tidak berubah lagi. Tinggal kita melakukan penanaman ataupun penimbunan, dimana penimbunan ini perlu kita penimbunan secara padat teman-teman ya. Jadi harus benar-benar padat ini penimbunan, walaupun kita menggunakan sabut kelapa. Tadi sabut kelapa sudah dialasi dengan sabut kelapa ya teman-teman ya. Dan kemudian kita langsung tanah yang tadi kita udah oplos, kita masukin. Nah, ini cukup rapat teman-teman. Kalaupun tidak menggunakan sabut kelapa, yang nantinya kalaupun dibuka, si akar itu tanah itu akan hancur, ataupun misalnya si karungnya rusak, si akar itu akan si tanah itu akan hancur ya, akan perak, dan proses pemindahan juga akan. Oke, kita langsung dikasih sabut kelapa lagi. Jadi tadi ya ada dua keuntungan sabut kelapa ini. Keuntungan pertama, dia akan menampung air dan selalu dingin, cukup kuat untuk menampung airnya sabut kelapa ini. Yang keduanya, dia akar ini akan menyatu dan menggumpal dan menggulung dengan sabut kelapa, walaupun nanti karungnya rusak ya teman-teman ya. Walaupun karungnya rusak, akar tetap aja akan rekat dan akan kuat menempel di gulungan sabut kelapa ini, ataupun di gumpalan sabut kelapa ini, karena nantinya akan menggumpal ya sabut kelapa ini, karena tergumpal sama akar. Oke, macam ini. Nah, ini biasanya saya tidak perlu banyak-banyak ataupun tidak perlu tinggi-tinggi, karena nanti proses pemindahannya akan berat juga. Kita langsung pakai tanah lagi. Teman-teman. Sudah selesai ya. Kita langsung siram aja ini supaya
Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Dengan ditutup dengan tanah lagi macam ini. Dan udah penuh, udah selesai. Kita langsung siram supaya si tanahnya itu langsung meresap dengan air. Nah, ini teman-teman ya, ini penyiraman udah selesai seperti ini ya, harus seperti ini. Jadi ini air harus benar-benar banyak supaya meresap langsung ke dalam. Dan nanti tunggu beberapa saat, kalaupun ini udah masuk airnya, dan kalaupun kekurangan ini tanah misalnya ke bawah, ini harus ditambah lagi si tanahnya. Dan nanti kalaupun sudah selesai proses ini, penyiraman di sini, dan di atas pun ini apa namanya, daun-daun ini harus disiram teman-teman ya. Nah, untuk supaya dingin si daun-daun ini.